Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, tentunya di channel kesayangan kita. Di sini saya akan kembali memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Eko Mardongan Utajulu, NIM 1805 1103 004. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Ilmu Kelautan dari Universitas Samratulangi Manado. Di video kali ini kita akan bahas sedikit tentang klasifikasi prokaryotik tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Di pembahasan pertama, kita masuk kepada klasifikasi prokaryotik tentang Archaebacteria. Archaebacteria adalah bakteri primitif yang prokaryotik. Kelompok bakteri ini adalah bakteri tua dan hidup di tempat yang ekstrim. Morfologi Archaea menyerupai morfologi Eubacteria, yaitu bentuk tangkai, koki, dan helix. Namun, ada beberapa Archaea dengan bentuk yang tidak biasa, seperti Pyrodictyum abyssi yang hidup di dasar laut pada suhu 1100 Celcius dengan bentuk seperti cakram dan jalinan bilang tubular. Beberapa Archaea adalah garam negatif, yang lain adalah garam positif. Contohnya adalah Metanococcus janasik dengan genom 1740 kb yang mengkode 1738 protein. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri Archaebacteria. Archaebacteria dapat hidup di tempat yang ekstrim seperti pada sumber air panas dengan temperatur 92 derajat Celcius hingga tempat yang hampir beku di Antartika. Archaebacteria juga dapat ditemukan pada tempat-tempat dengan kadar asam atau kadar garam yang sangat tinggi. Archaebacteria sebagai organisme uniseluler memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, komposisi sel tidak mengandung peptidoglikan. Yang kedua, lemak membran sel terdiri dari unit isoprena dan ikatan inter. Yang ketiga, RNA ribosom adalah metionin. Yang keempat, amitosis reproduksi. Yang kelima, dapat hidup di lokasi ekstrim atau salinitas, suhu, dan senyawa kimia tinggi. Yang keenam, ukurannya berkisar dari 1/10 mikro hingga lebih dari 15 mikron. Yang ketujuh, beberapa dari mereka menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer di lingkungan asam, alkali, atau air asin. Yang kedelapan, tahan suhu 1000 derajat Celcius dan 212 derajat Fahrenheit. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tubuh Archaebacteria. Struktur tubuh Archaebacteria terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, flagella atau flagellum. Yang kedua, kapsul. Yang ketiga, dinding sel. Yang keempat, membran plasma. Yang kelima, sitoplasma. Yang keenam, ribosom. Yang ketujuh, klorosom. Yang kedelapan, vakuola gas. Yang kesembilan, plasmid. Yang kesepuluh, bahan nuklir atau kromosom DNA. Dan yang terakhir, mesosom. Selanjutnya, kita masuk kepada sistem reproduksi Archaebacteria. Sistem reproduksi Archaebacteria terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, perpecahan biner. Dalam pembelahan biner, bakteri membelah langsung dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Yang kedua, formasi tunas atau cyanophyta atau ganggang biru hijau. Bakteri membentuk tunas dalam bentuk ranting dan akhirnya mengendap membentuk bakteri baru. Dapat ditemukan di keluarga Streptomycetaceae. Yang ketiga, fragmentasi atau cyanophyta atau ganggang biru hijau. Fragmentasi adalah pemutusan bagian tubuh yang dapat membentuk individu baru. Biasa terjadi pada alga dalam bentuk benang dan dapat ditemukan di osilator. Berikutnya kita masuk kepada transfer bahan genetik pada bakteri Archaebacteria. Di antaranya melalui pertama, sambungan atau konjugasi. Yang kedua, transformasi. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu transkripsi. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi Archaebacteria. Archaebacteria dikelompokkan lagi menjadi 4 film, yaitu yang pertama, Senar Sayota. Banyak ditemukan di lingkungan laut. Senar Sayota termasuk dalam Hypothermophilus, Thermophilus, dan Thermoacidophilus. Yang kedua, Euryar Sayota merupakan bagian yang sering diteliti dan sebagian besar termasuk dalam bakteri Halophilus dan Methanogenik. Yang ketiga, Taumar Sayota meliputi amonia oksidasi, Archaea dan yang ditemukan dengan metabolisme energi.
Dan yang terakhir itu Nanoarchaeota. Filum ini memiliki anggota perwakilan tunggal, yaitu Nanoarchaeum equitans. Coarchaeota terdiri atas Hyperthermophiles yang ditemukan pada suhu lingkungan yang tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada berdasarkan metabolisme dan habitatnya, Archaebacteria dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama metanogen, yang kedua termofil ekstrim atau termoasidofilik, yang ketiga halofil ekstrim atau halofilik, dan yang keempat itu reduksi. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat Archaebacteria. Manfaat Archaebacteria terdiri dari beberapa bagian. Pertama yaitu beberapa enzim Archaebacteria dalam industri makanan berguna untuk mengubah pati jantung menjadi dekstrin atau sejenis karbohidrat. Yang kedua, enzim Archaebacteria ditambahkan ke dalam deterjen atau sabun cuci untuk meningkatkan kemampuannya pada pH dan suhu tinggi. Yang ketiga, sebagai penghasil gas bio untuk bahan bakar alternatif. Yang keempat, beberapa spesies Archaebacteria dimanfaatkan untuk mengatasi pencemaran, misalnya tumpahan minyak. Sekarang kita masuk di pembahasan kedua. Di pembahasan kedua ini kita akan membahas tentang klasifikasi prokariotik tentang Eubacteria. Eubacteria atau bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu yang tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Istilah Eubacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eu yang berarti sejati. Eubacteria meliputi sebagian besar organisme prokariotik yang hidup dimanapun atau kosmolipid. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri Eubacteria. Ciri-ciri Eubacteria adalah terdiri sebagai berikut. Yang pertama, umumnya tidak berklorofil. Yang kedua, bentuknya bervariasi. Yang ketiga, tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Yang keempat, berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron. Yang kelima, hidup secara parasit atau bebas atau kosmolipid atau patogen. Yang keenam, bersifat uniseluler atau bersel satu. Yang ketujuh, Eubacteria ialah organisme uniseluler prokariotik. Yang kedelapan, Eubacteria dengan dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan atau gula dan protein. Yang kesembilan, ukuran tubuh Eubacteria sekitar 1 sampai 5 mikron. Yang 10, Eubacteria berkembang biak dengan cara membela diri, konjugasi, transformasi, dan transduksi atau pemindahan sebagian materi genetik melalui perantara virus. Yang 11, Eubacteria dapat mensekresikan lendir ke permukaan dinding sel membentuk kapsul. Yang ke-12, ada Eubacteria yang memiliki flagel dan ada juga Eubacteria yang tidak memiliki flagel. Yang ke-13, Eubacteria hidup kosmopolitan, artinya dapat hidup di segala tempat, misalnya di darat, udara, air, bahkan juga tubuh manusia. Yang ke-14, apabila berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, Eubacteria akan membentuk endospora. Yang ke-15, pada Eubacteria ada yang memiliki klorofil, ada pula Eubacteria yang tidak berklorofil. Yang ke-16, merupakan organisme yang bersel tunggal atau uniseluler. Yang ke-17, bergerak dengan flagella atau pili. Dan yang terakhir itu yang ke-18, berperan penting untuk proses penguraian zat-zat organik. Selanjutnya kita masuk kepada struktur tubuh Eubacteria. Struktur tubuh Eubacteria terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, struktur bagian luar sel. Struktur bagian luar sel bakteri ini terdiri dari dinding sel, kapsul, dan membran plasma. Yang kedua, membran plasma terdiri dari lapisan lipoprotein atau fosfolipid dan protein yang memiliki sifat permeabel. Membran sitoplasma ini berperan untuk mengatur keluar masuknya zat-zat yang ada di dalam sel bakteri. Yang ketiga, kapsul merupakan bagian yang paling luar. Kapsul ini berupa lapisan lendir. Kapsul memiliki fungsi untuk pelindung sel. Yang keempat, struktur bagian dalam sel. Struktur bagian dalam sel bakteri terdiri dari DNA, mesosom, plasmid, ribosom, dan endospora. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi Eubacteria. Yang pertama, bakteri heterotrof atau tidak mampu menyusun makanan sendiri yang terdiri dari 1. Parasit, mengambil nutrisi dari organisme yang masih hidup, contohnya Escherichia coli. Yang kedua, saprofit, yang mengambil nutrisi dari organisme yang telah mati, contohnya Mycobacterium tuberculosis. Dan yang kedua itu bakteri autotrof atau dapat menyusun makanannya sendiri yang terdiri dari
Pertama, fotoautotrof, yakni menggunakan sumber energi cahaya matahari. Contohnya bakteri hijau atau bakterioklorofil dan bakteri ungu atau bakteriopurpurin. Yang kedua, kemoautotrof, yakni menggunakan sumber energi kimia. Contohnya nitrobakter, nitrosomonas, dan nitrosococcus. Selanjutnya kita masuk kepada reproduksi pada eubakteria. Bakteri dapat berkembang biak secara vegetatif atau aseksual maupun generatif atau seksual. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama, kita bahas reproduksi aseksual atau vegetatif. Bakteri dapat berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri atau pembelahan biner pada lingkungan yang tepat atau sesuai. Reproduksi bakteri dapat berlangsung dengan sangat cepat. Pada keadaan optimal, beberapa jenis bakteri dapat membelah setiap 20 menit. Ini dapat menghitung jumlah bakteri hasil reproduksi dalam waktu 1 jam atau 1 hari dengan rumus 2N atau N sama dengan jumlah pembelahan. Pada kondisi yang kurang menguntungkan, sel-sel bakteri dapat mempertahankan diri dengan pembentukan spora atau endospora. Endospora artinya spora yang terbentuk di dalam bakteri. Akan tetapi, ada pula jenis bakteri yang akan mati karena perubahan faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adalah cahaya matahari yang terus-menerus, kenaikan suhu, kekeringan, dan adanya zat-zat penghambat dan pembunuh bakteri seperti antibiotika dan disinfektan. Nah, kita masuk kepada reproduksi seksual atau generatif. Bakteri ini melakukan pembiakan seksual yang sebenarnya, seperti yang terjadi pada makhluk hidup eukariot, karena bakteri tidak mengalami penyatuan sel kelamin. Oleh karena itu, perkembangbiakan bakteri yang terjadi dengan cara ini disebut perkembangbiakan paraseksual. Perkembangbiakan paraseksual bakteri dapat terjadi dengan 3 cara, yaitu transformasi, konjugasi, dan transduksi. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini tentang klasifikasi prokaryotik tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.